Salam selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ope wadok matu halap Juda doho tu isi ni Jerusalem songono dohatani Jehovah idama ahu jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak hamu wa mulak mahamuga nupsiad dalanna narwai jala padingkan hamu dalam muna dohot pabahinan muna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, konsekuensi dari perbuatan manusia adalah tentunya pasti telah dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Bila perbuatan manusia itu jahat, maka konsekuensinya adalah harus menerima hukuman. Dan apabila manusia itu bertobat dari kejahatannya, maka manusia itu akan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan dari Allah dan rancangan yang tidak baik atau rancangan malapetaka yang dirancangkan itu akan berubah menjadi kasih karunia dalam kehidupan manusia. Tentu bahwa dalam setiap berbuat dan melakukan segala sesuatu bahwa kita harus penuh dengan hati-hati supaya jangan karena tingkah laku kita berbuat kesalahan, berbuat dosa dan berbuat kejahatan sehingga hal itu mendatangkan yang tidak baik bagi kita atau justru mendatangkan malapetaka bagi kita. Tetapi dengan tindakan kita yang hati-hati, tindakan kita yang penuh dengan pertimbangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan terbebas dari segala hukuman, terbebas dari malapetaka, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang degil, bangsa yang bebal, bahwa firman Tuhan telah mereka dengar dan firman Tuhan telah diserukan supaya mereka bertobat. Tetapi seolah-olah bangsa itu tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menghiraukan firman Tuhan, sehingga Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan telah merancangkan malapetaka apabila mereka selalu berbuat kejahatan di mata Tuhan, berbuat kedegilan, dan selalu memberontak melawan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam firman ini yang kita lihat ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Ada kesempatan kasih karunia yang akan mereka dapatkan apabila mereka mau berubah dan mau bertobat dan datang kepada Allah. Kita melihat tadi, baiklah kamu masing-masing bertobat. Bertobat dalam hal apa? Dari tingkah langkahmu yang jahat. Itu seruan yang pertama. Kalau mereka mau meninggalkan kejahatan mereka, maka apa yang Allah rancangkan itu akan berubah. Yang Allah rancangkan adalah hukuman, tetapi ketika mereka mau berubah dan bertobat dari kejahatannya, mereka datang kepada Allah memohon ampun, maka rancangan malapetaka itu, rancangan hukuman itu tidak akan terjadi bagi bangsa Israel. Yang kedua adalah, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu.
Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Mereka harus dapat meninggalkan kejahatan, niat-niat yang jahat dari kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka harus dapat memperbaiki tingkah lakunya dan perbuatannya. Mereka harus berbuat, mereka harus bertingkah laku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu di dalam kehidupan kita juga kita diajak untuk meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala perbuatan yang memberontak dan melanggar perintah Allah. Memperbaiki tingkah laku kita adalah jauh lebih baik daripada mempertahankan keegoisan kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan kejahatan-kejahatan. Baik itu kejahatan di dalam kehidupan kita, kejahatan berpikir, ataupun bertingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tinggalkan semuanya itu, supaya kita tidak mendapatkan hukuman Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segala tingkah laku kita. Ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segala tingkah laku kita. Selagi kita masih hidup pada saat ini dan Yesus belum datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim, ini adalah waktunya yang tepat untuk meninggalkan kejahatan dan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Marilah kita dalam hidup kita memperbaiki, kita memajukan diri kita dalam hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, berbuat hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya Tuhan Allah memberi kita kasih karunia setelah kita memperbaiki setelah segala perbuatan kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.